Ya, pemirsa, sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 digelar kembali. Tim kuasa hukum Capres dan Cawapres nomor urut 2 menyampaikan permohonan yang disampaikan sebelumnya oleh tim Capres dan Cawapres 1 dan 3 berisi narasi dan juga asumsi. Tim hukum Prabowo Gibran menyampaikan permohonan yang disampaikan pihak terkait dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, menyampaikan permohonan yang disampaikan pihak terkait, tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, berisi narasi dan asumsi. Kita sudah mendengar permohonan paslon nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini. Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut, kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa yang terkesan untuk menggiring opini seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Otto menyampaikan tim hukum Prabowo Gibran akan membuktikan bahwa permohonan dari tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud salah kamar dan menyasar kemana-mana. Otto bahkan menyebut petitum tim Anies dan Ganjar seperti petitum sapu jagat. Tim Liputan Anies melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menilai gugatan yang diajukan oleh pasangan Ganjar Mahfud di MK terkait dugaan kecurangan pelanggaran pemilu berupa abuse of power yang digunakan atau dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tidak tepat. KPU menilai gugatan tersebut salah sasaran. Permohonan pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dalam proses pemilu 2024 antara lain berupa abuse of power yang terkoordinasi. Ini model baru yang mulia, jadi selain TSM ada APT namanya sekarang, abuse of power yang terkoordinasi. Yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden, bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar berisi uraian yang berkaitan dengan pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan oleh Presiden dan jajarannya. Namun fakta hukumnya Presiden bukanlah peserta pemilu dan bukan pula pihak yang berperkara dalam sengketa PHP Wakuwo. Sehingga argumentasi permohonan pemohon baik yang termuat dalam posita maupun petitum permohonan menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHP ini dan salah sasaran. Karena hal tersebut tidak berkaitan dengan termohon. Sehingga hal tersebut menjadikan tidak sinkronnya posita dengan petitum pemohon yang mendiskualifikasinya salah satu paslon presiden dan wakil presiden sebagai berikut. Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan juga perilaku Hakim Konstitusi. MK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Hakim Konstitusi Anwar Usman. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. MK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Hakim Konstitusi Anwar Usman. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Kasta Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Sebagai salah satu poin putusan itu mencopot Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK. MK berpendapat bahwa hakim terlapor Anwar Usman terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan Sabta Karsa Utama. Majelis Kehormatan juga menyoroti gugatan yang dilayangkan Paman Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Selain itu, pernyataan Anwar Usman juga menimbulkan dampak lain, diantaranya menurunnya citra dan wibawa MK di masyarakat, sehingga MK menilai Anwar Usman perlu dijatuhi sanksi. Dari Jakarta, Ayah Nufus, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum kubu Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis tidak terima gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi disebut salah kamar. Todung menjelaskan MK mempunyai kewenangan dalam menangani sengketa Pilpres dalam artian yang lebih luas. Kami tetap menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat untuk menyelesaikan semua perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi salah kalau dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara.
itu perspektif yang sangat sempit. Ya. Kalau kita melihat pengalaman di negara lain, ya di Austria, di Kenya, ya, di Malawi, semua memeriksa persoalan persengketaan pemilihan umum itu dalam perspektif yang sangat holistik. Jadi saudara-saudara, kalau saudara juga membaca pasal 22E Undang-Undang Dasar 45, kalau saudara juga membaca pasal 24C Undang-Undang Dasar 45, tidak ada kesimpulan yang bisa diambil bahwa Mahkamah Konstitusi lah tempat untuk menyelesaikan semua persoalan pemilihan umum, bukan saja mengenai perolehan suara, tapi juga mengenai pelanggaran yang disebut terstruktur, sistematik, dan masif. Kita ini sebetulnya sudah mengenal di Mahkamah Konstitusi ini apa yang disebut dengan judicial activism. Tadi teman-teman dari termohon dan pihak terkait itu lebih bicara mengenai judicial restraint. Kalau saudara tahu, MK ini kan didirikan tahun 2003 oleh Ibu Megawati. Kalau kita bicara mengenai uji material itu pada waktu itu hanya untuk undang-undang yang dilahirkan setelah tahun 2003. Tapi Mahkamah Konstitusi memperluas ya, kewenangannya dan menguji peraturan perundang-undangan yang dilahirkan even pada zaman kolonial. Sehingga saudara melihat uji material terhadap KUHP yang menyangkut hadzai artikelum, penyebar kebencian. Saudara melihat baru-baru ini ada putusan dari Mahkamah Konstitusi juga yang menyangkut pasal 310 KUH pidana mengenai pencemaran nama baik. Dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Jadi salah kalau pihak Paslon 02 mengatakan bahwa kewenangan MK itu sudah ditentukan baku dan tidak bisa dilewati. Itu pikiran yang statis, pikiran yang sangat. Kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkan wartawan senior Aiman Wicaksono dihentikan penyidik Polda Metro Jaya. Kabar itu diketahui Aiman setelah dirinya menerima surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari penyidik. Aiman tiba di Polda Metro Jaya bersama tim kuasa hukumnya. Kedatangan Aiman setelah kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkannya telah dihentikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kasus tersebut dihentikan usai Aiman menerima surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari penyidik. Kuasa hukum Aiman Wicaksono, Vincentius Medrova, menyebut SP3 diterbitkan dengan alasan demi hukum. Menurut kami ya, tentu proses-proses seperti ini tidak perlu dilanjutkan karena ini bagian dari proses yang kemudian bisa dijelaskan, bisa diterangkan ya, bukan dijawab dengan proses hukum. Oleh karenanya kita perlu untuk melakukan pendewasaan demokrasi agar proses deliberasi demokrasi di negeri kita ini tetap terjaga. Jadi kami berpendapat bahwa proses-proses seperti Palti Huta Barat, Mbak Koni itu tidak perlu dilanjutkan ke dalam proses hukum. Tapi apapun itu, Butet juga ya, Butet sudah dicabut laporannya, betul. Apapun itu tentu saya apresiasi, terima kasih terhadap pimpinan Polri, juga pimpinan Polda, termasuk juga penyidik ya, terkait dengan apa yang kemudian kita dapati bersama pada kemarin, di mana penyidikan dari kasus pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana tahun 1946 itu kemudian dihentikan. Selain itu, kedatangan Aiman ke Polda Metro juga mengambil barang sitaan yang telah disita oleh penyidik, termasuk telepon genggamnya. Telepon genggam milik Aiman sendiri telah disita oleh penyidik usai menjalani pemeriksaan selama 12 jam pada 25 Januari 2024 lalu. Telepon genggam milik Aiman sendiri telah disita oleh penyidik usai Aiman menjalani pemeriksaan selama 12 jam pada 26 Januari 2024 lalu.